Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video lanjutan dari video tadi malam Kiai Nur Ihya Salafi. Tadi malam video yang berisi nasihat untuk Buya Yahya. Untuk saat ini termasuk video nasihat untuk Rabithah Alawiyah yang diketuai oleh Habib Taufik As-Sagaf. Dan mohon kepada semua sahabat, semua saudara, disimak baik-baik. Jangan sampai kita salah paham atas video yang akan kami tampilkan, atas apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya Salafi. Mohon disimak baik-baik. Ini disalin lagi pada 14 Hijriah. Ibnu Sodaqah sendiri yang menambah. Padahal standar untuk manuskrip asli tulisan tangan itu nggak boleh dicoret-coret. Sama seperti kita mau kopi ini, tulisannya harus di asli. Baru kalau mau mengedit ya di salinannya, jangan di aslinya. Kalau di aslinya ya jelas fatal. Ini pernah dikritik oleh Habib Yusuf Jamalullah. Nggak etis lah, nggak etis. Oleh sebab itu mohon Maktab Adaimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi selain dua kitab ini. Jadi jangan menggiring opini publik ya. Yang nggak ngerti ya, wah ya bener ini kitab asli. Antara cover dengan isinya itu beda. Cover bisa dibuat, bisa diedit kok. Ya ini kita baru ansap aja bisa diedit. Bisa diedit. Lawang belum lahir kok meninggal dunia dulu itu gimana? Ya. Kita skip dulu videonya sahabat. Dalam ungkapan ini, dalam kajian ini ternyata banyak sekali kitab-kitab ya, kitab-kitab yang sudah diedit covernya. Bahkan bukan hanya itu, isinya pun dicoret-coret, dirubah-rubah ya. Dari video barusan itu sangat jelas sekali banyak kitab-kitab salaf yang dirubah covernya, diedit, dicoret-coret isinya. Panjenengan para sahabat, para saudara bisa menilai sendiri. Kita lanjut ke sahabat. Oleh sebab itu mohon para ulama untuk mendukung kejujuran ini. Jangan dihalang-halangi atau dituduh, wah itu iri dengki kiai yang gak laku ya, iri karena Habib itu benar-benar dihormati oleh masyarakat Indonesia. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf, ayo yang jujur, yang jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Netizen itu semua cerdas. Netizen lebih hebat daripada saya. Netizen itu kritis-kritis sekarang itu, gak seperti dulu. Pokoknya agama itu logika, agama itu cuma dogma saja. Enggak, harus logika sekarang. Harus ada buktinya. Netizen dan YouTuber sekarang itu semua cerdas-cerdas. Ya ada keterbukaan. Dulu ya kitab ini di Indonesia nggak ada kitab ini. Saya sudah muter-muter berkali-kali di percetakan daerah Ngampel ini, nggak ada. Karena apa? Kalau ini ada di Indonesia, ya taruhannya keyakinan akan sirna. Habib Taufik As-Sagaf yang sangat terhormat, mari jujur. Panjenengan dapat salam dari Kiai Nur Ihya. Kitab-kitab referensi dari Kiai Nur Ihya ini sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Netizen, para YouTuber sudah sangat cerdas di era keterbukaan ini. Gak perlu ditutup-tutupi. Kita lanjut dengarkan tausiah dari Kiai Nur Ihya Salafi. Jadi tolong Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah ya. Jangan halang-halangi para pencari data fakta yang otentik tentang nasab dzurriyyah Rasul yang sebenarnya. Jangan difitnah kami. Kami bukan berasal dari NAAT loh ya, dari Nakobah, Ansab, Auliatis Abudan. Saya dari orang pribumi asli Indonesia Raya.
Saya orang Jawa. Harus sama-sama saling mengingatkan. Watawasau bil haq. Kalau para habib atau habaib mau mengingatkan, ngasih nasihat, menceramai orang kok nggak mau diceramai, itu bagaimana? Itu namanya kan nggak seimbang lah. Mau kritik orang tapi nggak mau dikritik. Golek menangi dewi kalau bahasa Jawanya begitu. Saya juga menghormati Habib Rizik. Pada waktu Habib Rizik menyanggah ya orang-orang yang tidak percaya terhadap Bani Alawi atau Alawi, para habib itu sebagai keturunan Rasulullah, beliau mempublish ya pendapatnya, sekaligus meyakinkan ya para pengagumnya bahwa Habib itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah. Tetapi ketika Habib Rizik menggunakan kitab Tahdzibul Ansab ini, saya akui jempol benar, dan mengeluarkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini benar. Tapi ketika sampai pada Ubaidillah, beliau ngeloncat ke kitab abad 12-13, beliau ngeloncat ya. Jadi abad yang lama itu ditiadakan semua, langsung keloncat itu, seakan-akan seperti benar-benar ada Imam Ubaidillah itu ada. Iya benar ada Imam Ubaidillah, tapi kitab karangan ada abad 12-13. Nah ini yang namanya inqita'ur riwayat, terputusnya periwayatan. Nah ini dalam ilmu mustalah hadis tidak diperbolehkan. Jangan sampai mencari dalil dari kitab fikih tentang kebiasaan sudah diyakini nasab, tentang persaksiannya ada, kitab tambih juga ada, kitab-kitab fikih banyak menerangkan tentang itu. Tapi jangan lari dari jalur kitab nasab loh ya. Nanti tambah ruwet. Ayo kita cari lagi bareng-bareng. Jadi intinya kita belajar terus. Jadi saya tidak menvonis langsung dalil bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, itu tidak. Ayo cari bareng-bareng. Selama ini belum ketemu. Imam Ubaidillah itu belum ketemu. Ketemunya di abad 12. Lah abad yang lampau itu bagaimana? Lah kalau nggak ada kok diadakan itu bagaimana? Saya punya kitab ini mulai abad 3 Hijriah ini. Mulai tahun 214 sampai 277 Hijriah saya punya kitab. Jadi mulai abad 1 Hijriah sampai abad 15 Hijriah itu ada semua. Siapa pakar-pakar nasab yang ada di dunia ini? Dalam kitab Tabaqatul Nasabin. Kitab ini sudah menerangkan lengkap dari generasi ke generasi pakar nasab yang ada di dunia. Tidak bisa diingkari ini. Sampai tahun 1975 masih tercetak di sini. Satu lagi, Habib Taufik yang terhormat, panjenengan dapat salam dari Kiai Nur Ihya Salafi. Jangan halang-halangi kami sebagai pribumi Kiai-Kiai Nusantara ini untuk mencari nasab sebenarnya yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin para rabithah, pengurus rabithah juga melihatkan video ini, dan mari menurut Kiai Nur Ihya Salafi, mari cari bersama, mari kaji bersama. Beliau sudah sangat rendah hati. Mari kaji bersama, mari cari bersama. Dengan kata lain, beliau masih sangat hormat kepada para atum semua. Kita lanjut. Para pendengar dan pemirsa sekalian, mencari titik kebenaran ya, itu memang banyak halangan. Ya difitnah karena iri dengki atau nggak laku, atau malah justru dituduh sebagai anak zina atau apa. Jangan begitu, jangan panik di Bahar Smith, jangan panik. Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgab sebagai ketua Rabithah Alawiyah juga harus jujur, jangan panik lah. Ayo terus terang kepada masyarakat. Selama ini yang agak sedikit berubah auranya itu Habib Hussein Bagil gitu ya, minta maaf nangis-nangis itu ya. Ya tidak usah minta maaf ke saya, minta maaflah kepada Allah. Tuhan semesta alam, Tuhan kita bersama. Nggak perlu ada yang ditakut-takuti, takutlah kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri dawuh, man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Ini dikatakan Nabi, barang siapa mengaku-ngaku bapaknya orang lain diakui sebagai bapaknya, padahal dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Jangan ngaku-ngaku. Kalau Imam Ahmad tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah, ya Ubaidillah jangan ngaku-ngaku sebagai anaknya Imam Ahmad. Kalau ngaku-ngaku atau diaku-akukan ya, diada-adakan, nanti secara terus-menerus ya, akan merusak nasab. Sahabat santri, kita stop dulu.
Sudah sangat jelaskan bahwa di sini dalam video ini dijelaskan ya, sangat jelas sekali bahwa ketika kita mengkaji sebuah ilmu apalagi mengenai nasab, pasti ada rintangan yang sangat besar, termasuk fitnah, disebut anak zina. Kata beliau Kiai Nur Ihya Salafi, Habib Bahar, Habib Taufik diajak oleh Kiai Nur Ihya Salafi untuk cari bareng nasab yang sebenarnya, cari bareng nasab yang sebenarnya, jangan memfitnah, jangan menuduh-nuduh para kiai Nusantara ini anak zina karena mencari nasab, atau tidak percaya dengan nasab para habaib. Bukan konteksnya seperti itu ya, bukan ranah seperti itu yang dimaksud oleh Kiai Nur Ihya Salafi dan Kiai Imaduddin Utsman, sangat jauh ya. Konteksnya adalah mencari keabsahan nasab yang sebenarnya. Itu loh, kita lanjut. Sama seperti saya ini, saya ngaku-ngaku sebagai anaknya Bung Karno dari istri yang simpanannya. Jangan sampai percaya, jangan percaya. Anaknya Bung Karno itu sudah ada tertulis ya dalam sejarah yang kita pahami, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita lihat. Ya. Terus tiba-tiba saya ngaku sebagai anaknya Bung Karno. Ini piye toh? Lah, bila itu saya lakukan, maka saya ini orang yang haram masuk surga, haram hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Siapa yang ngendika itu? Ya Rasulullah sendiri. Wah, nanti ada orang hebat, saya ini loh keturunannya Gajah Mada. Gajah Mada itu pas dia itu muksa, itu menikah dengan mbah buyut saya di Lamongan. Di Lamongan kan ada namanya daerah Moto, itu Gajah Moto di situ, dan saya sebagai anak cucunya. Jangan percaya. Itu selalu riwayat apa ini riwayat, ini kita riwayat itu putus riwayatan. Jangan dipercaya. Itu sangat tidak diperbolehkan, apalagi mengaku, oh ini bapak saya Bung Karno, oh ini bapak saya Bung Hatta, oh ini saya masih keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya masih keturunan Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak boleh ngaku-ngaku saya, bapak saya bukan dari bangsawan, bapak saya bukan dari golongan kiai, tapi saya juga gak ngaku-ngaku. Oleh sebab itu, ayo jujur bersama. Jujurlah. Jangan mengakui sesuatu yang bukan hak kita. Kemarin dalam video yang saya sampaikan itu agak-agak keras ya, saya mohon maaf. Karena nanti kalau saya keras, sampean nggak terima. Sampean juga keras, Bahar Smith juga keras. Dulu tuh pada era Pak Karno dan Pak Harto itu nggak seheboh ini sebenarnya. Habib itu sama tiar kok. Mereka itu mendahulukan Ustadz Kiai Mudin asli pribumi setempat kok. Nah sekarang ini pada zaman fitnah ini mulai keluar dan mengaku-ngaku sampai semuanya diserang. Nakoba Ansab Auliautis juga diserang semua. Nggak ada keturunan wali songo, keturunan nggak ada semua. Keturunan semua dia sendiri atau mereka sendiri yang mengakui sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, akhirnya kan jatuh sendiri. Nah, hukum karma 212. Jadi mohon semuanya untuk menahan diri, argumentasi dibantah dengan argumentasi. Ya, jadi dalam ilmu akademisi ya. Diskusi ya harus dengan diskusi, jangan mengandalkan okol ya, otot ya, harus mengandalkan akal sehat supaya semuanya ketemu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau memang salah ya harus mengaku salah, tidak boleh menang-menang. Watawasau bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran. Qulil haqq walau kana murron, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit dirasa, walaupun pahit didengar. Jadi kitab-kitab ini sudah cukup untuk mementahkan ya hujah dari Maktab Adzaimi Rabithah Alawiyah. Edaran ini saya bacakan kan karena memang edaran ini sudah diketahui oleh anggota Rabithah dan dibacakan sendiri oleh para habib, dan saya mendengar sendiri dan melihat bahwa ini memang benar-benar dibacakan dan mantap, seakan-akan itu benar itu. Bahrul Ansab ya, Imam Ahmad Amiduddin, padahal salah, Imam Ahmad ya bin Amiduddin.
Wafat tahun 433 Hijriah, belum lahir sudah wafat. Berarti kurang referensi kitabnya. Demikian mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan dalam bedah kitab ini. Nanti bisa dilanjutkan kembali kalau diperlukan, kita lanjutkan. Oh, kitab ini ada yang punya link untuk bisa di-download kok sekarang nih dari Maktabah Mesir sana. Bisa kok. Lah, apakah Ustadz ini masih tetap tidak percaya akan masih adanya Dzurriyyah Rasulullah? Percaya saya. Kalau memang ada isbatnya. Selama ini yang punya isbat itu malah justru dari jalur Syarif Sayyid. Ya, dari NAAT itu malah banyak yang memiliki isbat dari Maroko, ya, Al-Idrisi, ada yang dari Suriah, dari Baghdad, dari Irak, dari Bukhara. Mereka punya. Nah, walaupun begitu nanti tetap misalkan tes DNA adalah alternatif terakhir ya monggo dijalankan. Kalau memang cukup dengan naskah-naskah, ya dengan kitab-kitab ini cukup, ya sudah, nggak perlu tes DNA. Oh, sudah jelas loh. Sudah jelas bahwa kitab Bahrul Ansab dan kitab Abnaul Imam itu tidak bisa dijadikan hujah alasan untuk pembenaran bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraibi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib au wa bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa. Ubaidillah itu nggak ada. Ada memang, tapi lewat salinan, ya, nyantol, mencangkokkan nasab, menisbatkan, ya. Yang menisbatkan bukan Ubaidillahnya, tapi pengarang kitabnya, pentahkiknya itu, pengantar kitab itu, penyalinnya itu. Bahkan berani-beraninya mengedit naskah asli yang sudah asli otentik kok malah dicoret-coret di semua ada dasarnya. Demikian, mohon maaf, ayo belajar bersama, kita teruskan thalabul ilmi minal mahdi ilallah. Argumentasi harus dilawan dengan argumentasi, diskusi lawan dengan diskusi. Kita adu akal, kita adu argumentasi, bukan adu otot, bukan. Jangan marah, nanti darah tinggi. Jangan marah. Pesan dari Kiai Nur Ihya Salafi, mari kita bersama, mari kita jujur, kita cari bersama siapa sih sebenarnya Ubaidillah ini. Syekh Ubaidillah ini siapa? Anaknya siapa? Beliau Kiai Nur Ihya Salafi sudah mencari mulai dari kitab abad pertama, abad kedua, 3. Beliau juga mempunyai kitab abad ke-11, 12 yang ternyata isinya jauh dari kitab-kitab abad yang lama. Ada kejanggalan, dan itulah yang harus dicari bersama-sama. Itu sahabatnya, video atau kajian Kiai Nur Ihya Salafi, dan semoga para sahabat, para saudara semuanya menyimak dengan baik, mencerna dengan baik, jangan sampai salah paham dari argumentasi beliau yang mengambil dari kitab-kitab salaf mulai dari abad pertama, ya, mulai dari abad pertama kitab nasab, dari abad pertama, abad kedua, ketiga, sampai abad ke-8, abad ke-9. Beliau punya semua kitabnya. Dan saya yakin para pengurus Rabithah Alawiyah sudah mendengarkan video ini. Saya yakin. Makanya menurut beliau, jujurlah, jujur. Sebenarnya satu, kita harus jujur. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kepada semuanya, baik kepada Kiai Nur Ihya Salafi, mohon maaf karena saya lacang share video panjenengan, dan kepada Armada 7, maafkan, mohon maaf ya sebesar-besarnya karena saya ambil dari YouTube panjenengan. Dari saya, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.